Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya Roni di The Baron Channel. Di video kali ini kita akan mereaksi sebuah video dari Sakti Andika yang berjudul ini baru mantap. KRI Golok akan diproduksi massal. KRI tipe KCR ini, kapal cepat rudal ini akan diproduksi massal. Selain dari KRI Golok, ada juga KRI jenis lainnya, KCR jenis lain yang akan diproduksi lebih banyak karena menuntut kebutuhan negara kita ya guys. Jadi seperti apa beritanya yang dari videonya Sakti Andika ini, kita saksikan videonya ya guys. Jangan lupa like and subscribe channel saya dan channelnya Sakti Andika. Oke guys, jangan berlama-lama lagi, kita saksikan. Cekidot. Oke guys, kita saksikan videonya ya guys. Dari Sakti Andika guys. Intronya keren guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Sakti Andika. Di video kali ini kita akan membahas tentang kapal cepat rudal jadi ujung tombak serangan maritim militer Indonesia. Menarik untuk disimak? Mari kita bahas ulasannya di sini. KCR guys, kapal cepat rudal. Jangan lupa subscribe ya guys. Indonesia memang patut diacungi jempol karena mampu membangun kapal cepat rudal alias KCR untuk keperluan militer. Kapal cepat rudal bisa menjadi ujung tombak serangan maritim militer Indonesia saat ini. Kapal cepat rudal dipastikan akan terus diproduksi dalam jumlah yang cukup besar demi memperkuat militer Indonesia ke depannya. Salah satu KCR yang Indonesia punya ialah KRI Golok. KRI Golok menjadi trending lantaran bentuknya yang trimaran. Desain trimaran memang sengaja diterapkan di KRI Golok. Desain ini membuat KRI Golok mampu melaju stabil di atas air. Kelebihan lain trimaran tentunya membuat kecepatan kapal bertambah. Spesifikasi KRI Golok pun terbilang mumpuni. Ia mempunyai panjang 60 meter dan berat 200 ton. Bahan lambung kapal menggunakan serat fiber karbon yang ringan namun lebih kuat dari besi. Bahan ini juga mampu mereduksi pancaran radar musuh, membuatnya mempunyai kemampuan stealth atau siluman. Keren guys. Kemampuan siluman ini berguna bagi KRI Golok melaksanakan misi penyusupan pasukan khusus ke wilayah musuh secara diam-diam. Pasukan khusus ini akan melakukan serangkaian misi sabotase instalasi musuh untuk mengamankan pendaratan amfibi pasukan. Wah, ngelag guys. Melakukan serangkaian misi sabotase instalasi musuh untuk mengamankan pendaratan amfibi pasukan kawan. Operasi-operasi macam ini akan menjadi makanan KRI Golok ke depannya. Selain sebagai wahana operasi khusus, KRI Golok sebagai kapal perang tak melupakan fungsi utamanya yakni pertempuran laut. KRI Golok bakal dilengkapi dengan rudal Naval Strike Missile NSM buatan Kongsberg, Norwegia. NSM bukan rudal anti kapal kaleng-kaleng. Senjatanya dari Norwegia guys. Keren. Ia dipilih lantaran US Navy juga memakai NSM di frigate Independent class miliknya. Selain itu, frigate rasa destroyer terbaru US Navy Constellation class juga akan memakai NSM. Harga NSM juga sangat mahal. Satu unit rudal dibanderol senilai 31,1 miliar rupiah. Jadi bila KRI Golok dapat senjata dua rudal NSM, maka sudah menelan anggaran sebesar 62 miliar lebih. Tapi Indonesia yakin bahwa KRI Golok memang harus dipersenjatai dengan NSM. Iyalah, senjatanya harus canggih. TNI Angkatan Laut berencana akan memperkuat armada tempurnya dengan rudal peluru kendali Naval Strike Missile yang sangat cocok untuk kapal-kapal perang milik TNI Angkatan Laut karena memiliki daya tembak sejauh 250 km. Hal ini terungkap saat Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengadakan rapat paparan dengan PT Lunin Industri Invest, Kongsberg, Defense dan Aerospace Amerika Serikat dan PT Datareka Integrasi di Wisma Elang Laut, Jalan Ponorogo, Menteng, Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022. Dikutip dari TNI Angkatan Laut.mil.id. NSM akan diuji coba langsung KRI Golok di Natuna Utara. Untuk menguji kemampuannya, Kasal berkeinginan agar Naval Strike Missile dapat diuji cobakan ke KRI Golok di Laut Cina Selatan
dengan jarak sasaran 250 km sesuai spesifikasi misil tersebut. TNI Angkatan Laut akan membantu fasilitas pengamanan dan target sasaran penembakan dalam rangka latihan, sementara dari pihak PT Kongsberg menyediakan misil yang akan dites dan sistem penembakan BBR TNI Angkatan Laut. Sejarah adanya lini KCR di Indonesia sudah lama. Awal mula KCR ada bermula saat TNI Angkatan Laut membeli Komar Class dari Uni Soviet tahun 1960-an. Komar Class dilengkapi rudal STYK, si pembunuh kapal induk. Rudal STYK sangat menyeramkan pada zamannya, di mana kapal perang sekutu alergi bila harus bertemu dengannya. Hit and run. Zaman berganti, di mana kemudian pada tahun 1988, kejayaan Komar Class dilanjutkan oleh kapal buatan Lorsen Jerman, yakni Pas Patrol Boat 57. Pas Patrol Boat 57 menjadi KCR buatan pertama Indonesia. Sebanyak 14 Pas Patrol Boat 57 dibuat oleh Indonesia. Belum puas dengan Pas Patrol Boat, Indonesia kemudian membuat KCR ukuran 40 dan 60 meter. Hal inilah yang mengawali lahir Celurit Class, di mana KRI Celurit jadi yang perdana. Indonesia menggunakan desain Sigma yang didapat dari proses transfer teknologi dari Belanda untuk Celurit Class. Setelah KRI Celurit lahir, menyusul saudara-saudara yang macam KRI Kujang, KRI Baladu, KRI Alamang, KRI Surik, KRI Siwar, KRI Parang, dan KRI Terapang. Itu untuk panjang 40 meter versi 60 meter ada lagi. Untuk panjang 60 meter, TNI Angkatan Laut ada Sampari Class, yakni KRI Sampari, KRI Karambit, KRI Tombak, KRI Halasan, yang juga semuanya dilengkapi dengan rudal C705 Cina. Rudal dari Cina. Namun baru-baru ini Indonesia mengganti rudal anti kapal pada KCR yang akan mereka buat selanjutnya dengan EQZ MM40 Blok 3. Asal tahu saja, EQZ MM40 Blok 3 sama dengan rudal yang terpasang pada Light Frigate Marta Dinata Class. Hal ini menjadikan KCR memiliki daya hancur setara Light Frigate. Selain dilengkapi dengan rudal anti kapal Class Wahid, KCR juga bakal dibekali sistem sensor yang waktunya buatan Terma Denmark. Terma juga baru saja menerima berbagai macam kontrak dari TNI Angkatan Laut untuk mengupgrade sensor Weapon and Command Sewaku bagi Corvette tipe Nogor Class. KRI Raden Adi Marta Dinata. Terma juga akan menyuplai Sewaku bagi 4 KCR baru TNI Angkatan Laut. Kemudian ada kapal bantu rumah sakit BRS TNI Angkatan Laut yang bakal memakai radar scanner besutan Terma. Solusi berteknologi tinggi Terma dioperasikan di semua teater operasi udara, darat, dan laut oleh pelanggan Indonesia, termasuk penjaga pantai Bakamla, penjaga laut dan pantai KPLP, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut DZP, Angkatan Laut Indonesia TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara Indonesia TNI AU, dan Bandara Internasional Jakarta pada tahun 2019. Terma dianugerahi kontrak untuk penyediaan suite sistem komando dan kontrol safe flag lengkap untuk 4 kapal serang cepat 60 meter KCR 60. Baru-baru ini, radar scanner telah dipilih untuk melengkapi kapal non-tempur seperti kapal bantuan rumah sakit, tulis terma.com. Kerjasama sama Termanya udah banyak ya Luar guys. biasa bukan? Lini KCR Indonesia sudah kapal buatan dalam negeri, irit, biaya, serta murah. KCR memang jadi solusi praktis bagi Indonesia yang saat ini kekurangan armada kapal perang. Hal itu pernah diungkapkan oleh peneliti di Institute of Defense and Strategic Study, Unit Constitute dari S. Rajat Nam School of International Study, Nanyang Teknologi Universitas di Singapura, Ko Swee Lin Colin. Colin menjelaskan, bila Indonesia belum bisa menyediakan sendiri 56 frigate secara serempak untuk memperkuat militernya, konfigurasi high and low berlaku untuk combat strike group, di mana 10 sampai 12 kapal selam dan 56 frigate dan corvette akan tampak ambisius. Jelasnya dikutip dari The Diplomat pada 18 Agustus 2015. Maka dari itu, Indonesia menghitung ulang kemampuan finansialnya agar tetap dapat memenuhi kebutuhan pertahanan. Solusinya KCR yang murah dan sederhana. Kalibrasi ulang yang diusulkan membayangkan pengurangan jumlah platform berkemampuan tinggi yang lebih besar, frigate dan corvette sambil meningkatkan proporsi kapal serang cepat bersenjata rudal yang relatif lebih murah dan lebih sederhana untuk dibangun dalam jumlah yang lebih besar. Indonesia memang tengah memperbanyak pembuatan KCR saat ini, di mana bisa dibangun sepenuhnya di dalam negeri. Pendekatan ini memanfaatkan kekuatan khusus dari basis industri domestik Indonesia.
yang sejauh ini telah memproduksi kapal serang cepat seri KCR 40 dan 60 untuk perusahaan-perusahaan dalam negeri, serta membuat langkah penting dalam mengembangkan sistem tempur. Faktanya, KCR 40 sampai 60 Sirius telah menjadi salah satu area utama yang mengalami pertumbuhan pesat selama Renstra 1. Dengan hingga 18 unit semuanya ditugaskan atau dalam berbagai tahapan konstruksi dan uji coba sejak 2011 ungkapnya. Tak pelak, saat ini KCR jadi ujung tombak serangan maritim Indonesia. Keadaan air kalibrasi ulang ini mungkin berupa armada frigate dan corvette yang lebih kecil, yang berfungsi sebagai pemimpin armada dan simpul komando dan kontrol utama untuk satuan tugas serangan tempur pada saat perang jelasnya. Kapal cepat rudal memang jadi solusi praktis militer Indonesia saat ini, karena keterbatasan anggaran pertahanan dan tak sejalannya beberapa pihak akan political will untuk mendukung modernisasi alutsista NKRI. Perbanyak aja KCR-nya. Nah, itu informasi yang bisa Sakti Andika berikan. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, dan jangan lupa tetap like, share, dan subscribe terus channelnya Sakti Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu dia videonya guys. Nah, itu dia guys, beritanya sudah kita saksikan bersama. Jadi selain KRI Golok yang akan diproduksi juga ada jenis KCR jenis KCR lain, kapal cepat rudal lain yang dari kelas 40 meter sampai 60 meter itu akan diproduksi lebih banyak lagi. Karena Indonesia minimal harus memiliki jenis frigate-nya itu 56 unit untuk menguasai seluruh Indonesia. Itu harus ada 56 unit, dan korpet pun harus lebih banyak juga. Nah, untuk itu karena anggarannya belum cukup intinya ya guys. Jadi alokasi dananya dibuatlah KCR, kapal cepat rudal ini. Dia lebih murah diproduksi dalam negeri juga, persenjataannya juga mumpuni yaitu rudal. Mungkin itu salah satu solusi untuk memperbanyak armada di lautan ya guys. Oke guys, itu dia beritanya sudah kita bahas, dan semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya ya guys. Jangan lupa like and subscribe channel saya ya. Oke, wassalamualaikum.